Hypnosis Mastery Class. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu hipnosis, kemudian perbedaannya dengan hipnotis dan aplikasinya yaitu hipnoterapi. Maka untuk melakukan sebuah hipnoterapi kita membutuhkan sebuah keilmuan yang namanya hipnosis. Hipnosis itu adalah sebuah kondisi atau keilmuan hipnosis sebuah kondisi seseorang dalam keadaan mengoptimalkan pikiran bawah sadarnya, atau sebuah keilmuan yang mempelajari tentang pikiran seseorang yang lebih diutamakan menggunakan pikiran bawah sadarnya. Lalu seseorang yang menggunakan keilmuan hipnosis ini disebutlah yang namanya hipnotis. Seperti istilah-istilah dokter gigi, maka dokter gigi disebut apa, Pak? Dentist. Nah, seperti itu. Semua yang berakhiran IST itu biasanya adalah pelaku. Nah, dalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman antara hipnotis ini. Kita mempelajari ini agar kita tahu dan bisa mengedukasi masyarakat bahwasanya hipnotis itu adalah pelaku yang menggunakan keilmuan hipnosis. Maka orang mengatakan orang yang terkena hipnotis itu rata-rata adalah diambil barangnya. Apakah itu benar? Tidak 100%. Karena orang yang seperti itu adalah orang yang berkarakter negatif. Artinya apa? Ilmu ini murni. Lalu keilmuan ini dipakai oleh seseorang, maka dia dikatakan hipnotis. Lalu untuk apa keilmuan itu oleh si pelaku? Itulah output yang terjadi. Dia untuk menggunakan kejahatan, maka dia juga akan berlaku jahat. Karena ini sebuah alat. Hipnosis ini sebuah alat. Katakanlah sebuah alat. Ada istilah seperti pisau. Pisau di tangan siapapun akan bermanfaat. Tapi jika karakternya berubah menjadi negatif, maka output kegiatan yang dilakukan seseorang dengan alat tersebut maka akan menjadi negatif. Kemudian hipnosis yang untuk kepentingan terapeutik dan untuk kemanfaatan, disinilah disebut hipnoterapi. Kenapa disebut hipnoterapi? Karena sebuah kegiatan terapi dengan menggunakan keilmuan hipnosis. Jadi kan seperti itu. Sebuah kegiatan hipnoterapi, sebuah kegiatan terapi dengan dasar keilmuan hipnosis, maka disebutlah hipnoterapi. Maka seperti yang di atas, kalau seseorang yang menggunakan keilmuan hipnosis itu disebut hipnotis, maka orang yang mengaplikasikan keilmuan untuk proses terapi disebutlah hipnoterapis. Di sini. Perbedaannya adalah di akhirat. Maka kita hanya akan paham bahwa makna dari sebuah istilah itu setelah kita mengetahui salah satu dari pusatnya dulu, dari yang utama. Maka semua istilah ini tidak rancu lagi. Nah, kalau kita ketemu seseorang di masyarakat yang mengatakan bahwa orang ini terkena hipnotis,
terkena hipnotis, bahasa ini kan tidak relevan, tidak pas, karena hipnotis itu adalah pelaku. Kemudian orang yang berpandangan buruk tentang hipnoterapi, kita juga akan menjelaskan bisa hipno ini sebuah alat, jika digunakan terapi berarti sudah pasti itu efeknya positif. Kalau digunakan untuk kejahatan, maka ya hipno ini gandengannya bukan terapi lagi, seperti itu maksud saya. Tujuan kita mempelajari keilmuan hipnosis ini, kita juga selain untuk kemanfaatan terapi, kita juga bisa mengedukasi bahwasanya segala sesuatu itu adalah tergantung dari personnya masing-masing. Apapun itu, ilmu umum pun kita tahu banyak, ilmu biologi, ilmu fisika dan sebagainya. Siapa yang memilikinya jika berkarakter negatif, maka akan digunakan untuk mengakali orang, digunakan untuk memperdaya orang. Maka di mana letak kejahatannya? Adalah di karakter seseorang itu, bukan di keilmuannya. Sampai sekarang pun orang masih berpandangan buruk tentang hipnotis, tapi itu hak mereka. Nah, kalau ada yang bersinggungan dengan kita nanti, karena kita paham, kita bisa menjelaskan. Terserah mereka mau paham atau tidak. Kita berusaha menebar kemanfaatan dan memberikan edukasi yang sebenar-benarnya. Itu saja tugas kita. Maka kita di sini selanjutnya akan mempelajari proses hipnoterapi yang maksimal itu seperti apa. Selanjutnya di sesi berikutnya nanti kita lebih detail langkah-langkah yang akan kita terapkan ketika melakukan proses hipnoterapi. Terima kasih untuk hari ini. Kita kebetulan kan ketemu offline, jadi ini nanti supaya misalkan nanti saya kasih dulu ini, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa nanti sekalian langsung kita praktek ya. Jadi langkah-langkah untuk hipnoterapi itu apa sih? Jadi misalkan ada klien datang, kita buat janji, oke, kliennya datang, kita silakan duduk. Setelah itu kita konseling atau pre-talk. Jadi kita tanya-tanya kapan ada yang bisa saya bantu, terus ditanyai kapan mulai ini terjadi dan apa yang diharapkan dari datang ke sini, dan nanti itu ada formnya. Nanti saya berikan formnya supaya dari Mas Dani juga nanti Mas Hisam juga bisa ya untuk tahu apa aja yang harus ditanyakan. Tapi itu pun tidak harus plek dari tulisan itu, bisa dikembangkan sendiri. Selanjutnya setelah kita tahu permasalahannya, karena kita itu menyelesaikan masalahnya klien. Jangan sampai kita ngarang-ngarang, misalkan keluhannya itu takut dengan kecoa, misalkan seperti itu ya. Nanti apa yang membuat kamu berani dan lain-lain itu sesuaikan dengan hasil pre-talk itu tadi. Sesuaikan, jangan sampai keluhan si A dengan keluhan si B belum tentu sama. Jadi manusia itu unik, jadi setiap klien itu benar-benar memiliki permasalahan dan penyelesaiannya yang sangat pribadi. Nah, setelah di pre-talk dan kita sudah tahu permasalahan dan apa yang diinginkan, kita minta untuk duduk di kursi atau di tempat yang sangat nyaman. Kita lanjutkan ke relaksasi. Relaksasi ini kenapa sih? Supaya dia itu benar-benar fokus. Fokus itu nanti kita ini klien itu benar-benar tidak berpikiran yang memikirkan yang lain-lain. Berarti kita ajarkan untuk relaksasi dulu. Setelah relaksasi, dan nanti kan di buku itu sudah ada banyak ya contoh-contohnya relaksasi, dan ini memang harus selalu direpetisi belajar seperti ini. Selanjutnya masuk ke deepening. Deepening itu apa? Deepening itu kan orang sudah rileks, itu kadang-kadang masih masuk ke gelombang alfa, theta, naik turun. Nah ini
nanti di bening lagi, di bening itu nanti kita lebih dalam lagi, tapi jangan sampai kebablas. Gitu. Karena antara di bening itu alfa sama theta sama delta itu sangat-sangat tipis sekali ya. Jadi cukup sampai alfa aja bisa atau sampai theta seperti itu. Terus setelah benar-benar sudah di bening dan kita sudah kasih tes sugestibilitas tes itu, selanjutnya kita kasih sugesti positif. Nah, dari sugesti positif ini kita sampaikan ke yang hasil dari pre-talk tadi. Seperti Artinya itu. berarti solusi pada saat sugesti positif itu kita memberikan solusi dari hasil pre-talk tadi. Iya, Misalkan dari dia hasil. takut kecoa, kamu beraninya kecoa, misalkan pada saat kamu megang sapu kayak gitu, ya itu yang kita masukkan sugestinya, seperti itu maksudnya. Ya, Oh. terus kita nanti juga nambahi bahwa kecoa itu sebenarnya tidak bahaya. Kecoa itu seperti ini. Nah, misalnya dengan kamu megang sapu pun kan itu bisa sudah kecoanya kalah. Nah, kayak gitu. Biasanya kan ada orang yang masih lihat aja sudah teriak-teriak. Nah, kayak gitu. Tuh. Terus setelah kita kasih sugesti positif, setelah itu boleh sugesti positif itu diulang lagi. Mungkin ada beberapa yang perlu ditekankan supaya benar-benar masuk ke alam bawah sadarnya. Setelah itu berikan waktu sebentar dan kita terminasi. Terminasi itu apa sih? Membangunkan dari kondisi di bening kembali ke kesadaran semula. Nah, ini juga harus ada teknik-tekniknya. Jangan sampai kita di bening itu kasar. Terminasi. Ya, terminasi ini kita terlalu keras. Jadi pelan-pelan, karena orang yang sudah hampir tidur jangan sampai dia kaget. Pelan-pelan. Jadi dalam hitungan ketiga saya akan membangunkan Anda. Setelah Anda terbangun nanti Anda merasa segar, sehat, dan Anda berani menghadapi kecoa, misalnya seperti itu. Jadi diberikan seperti itu, dihitung lagi 3. Nah, jadi hitungannya kalau ini tadi yang waktu relaksasi itu 1 sampai ke 5 atau sampai 10 ya hitungannya. Tapi kalau terminasi kebalik, 3 dulu, 3. Saat ini rasakan, Anda sadari bahwa Anda saat ini berada di ruangan terapi. 2. Mulai gerakkan jari-jari tangan Anda, kaki Anda. 3. Anda bisa membuka mata dengan perlahan dan Anda bangun dalam keadaan sehat, bahagia, mudah rezekinya. Jadi begitu buka itu masih tetap ngomong dengan positif. Ini nanti bisa repetisi. Terima kasih, nanti mungkin kalau ada perlu yang ditanyakan, insya Allah tetap kita praktek. Terima kasih.